Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan video pembelajaran untuk materi bilangan kuantum. Masih bersama saya dengan Ibu Anggrahini Niryasari. Jangan lupa untuk beri like dan subscribe channel ini. Bilangan kuantum menurut teori mekanika kuantum merupakan elektron yang berada pada orbital. Posisi elektron dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, diperlukan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Dan untuk menyatakan kedudukan elektronnya itu diperlukan 1 bilangan kuantum lagi, yaitu bilangan kuantum spin. Jadi, ada 4 bilangan kuantum yang nanti akan kita pelajari. Bilangan kuantum adalah lintasan elektron dalam model mekanika kuantum, yaitu berupa orbital. Setiap kulit yang terdiri atas satu atau lebih beberapa subkulit, subkulitnya terdiri atas satu atau beberapa orbital. Kemudian jumlah orbital setiap subkulit selalu ganjil. Orbital-orbital dalam satu subkulit dia mempunyai tingkat energi yang sama. Sedangkan orbital dari subkulit yang berbeda tetapi dari kulit yang sama dia mempunyai tingkat energi yang bermiripan. Bilangan kuantum yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu ada bilangan kuantum utama, itu dilambangkan dengan N. Untuk bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan L. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu dilambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama atau yang dilambangkan dengan N itu dia digunakan untuk menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital atau menentukan letak kulitnya. Nah, kalau dia kulitnya di kulit K, maka nanti N sama dengan 1. Kalau dia di kulit L, berarti nanti N sama dengan 2. Kulit M itu berarti N-nya sama dengan 3. Kulit N itu berarti di kulit keempat. Kulit O itu berarti N sama dengan 5. Kulit P itu berarti N sama dengan 6. Kemudian kulit Q berarti nanti N-nya sama dengan 7. Bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu dia digunakan untuk menyatakan subtingkat energi atau subkulitnya yang menunjukkan bentuk orbitalnya. Kalau harga L-nya sama dengan 0, berarti dia terletak pada subkulit S. Kalau dia orbital L-nya, subkulitnya harga L-nya itu sama dengan 1, maka dia berada pada subkulit P. Kalau harga L-nya 2, berarti dia berada pada subkulit D. Kalau orbitalnya 3, subkulit L-nya itu 3, berarti dia berada pada subkulit F. Bilangan kuantum magnetik atau yang dilambangkan dengan M ini dia digunakan untuk menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lainnya. Jadi elektronnya itu dia jatuh terakhir itu di mana itu diberikan dengan ruang orbitalnya. Jadi di ruang orbital itu ada penomoran nanti akan saya terangkan. Nah, kalau dia itu di subkulit S, maka harga L-nya tadi 0 Nah, kalau harga L-nya 0, maka dia hanya punya atau ruang orbitalnya ini dia 1
Kalau ruang orbitalnya 1, berarti nanti harga M-nya 0. Kenapa? Karena di sini dia punya ruang orbital 0. Kemudian kalau P ini dia punya subkulit P ya, berarti dia L-nya sama dengan 1. Maka L sama dengan 1 ini mencirikan bahwa jumlah orbitalnya ada 3. Ruang orbitalnya ada 3, berarti ini. Nah, harga ruang orbital itu dinyatakan dengan ini, min 1, 0, plus 1. Gitu ya. Kemudian nanti ini berhubungan dengan harga M-nya gitu. Untuk D, subkulit D ini L-nya sama dengan 2. Kalau L-nya sama dengan 2, berarti dia mempunyai jumlah orbital sebanyak 5 gitu. Nah, ruang orbitalnya ini diberi harga sesuai dengan M-nya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi kalau elektron terakhirnya jatuhnya di plus 2, berarti nanti M-nya sama dengan plus 2, gitu ya. Untuk yang subkulit F itu dia punya ruang L-nya sama dengan 3 gitu. L-nya sama dengan 3 berarti mencirikan dia punya ruang orbital sebanyak 7. Maka min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Gitu ya. Nah, harga L ini sebenarnya didapatkan dari ruang orbital terakhirnya. Ini 0, berarti di sini M-nya 0 gitu ya. Harga L-nya 1 ini didapatkan dari ini karena 1 gitu. 2 itu berarti karena di sini 2. 3 berarti terakhirnya adalah 3 gitu. Bisa dipahami ya? Untuk bilangan kuantum spin itu adalah bilangan kuantum yang tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Bilangan kuantum spin itu dia untuk menyatakan rotasi elektron. Nah, S dapat mempunyai nilai positif setengah, dia dinyatakan dengan tanda naik, anak panahnya naik gitu ya. Kalau dia harganya nilainya itu negatif setengah, berarti tandanya itu adalah turun ke bawah. Saya akan memberikan contoh, tapi sebelum saya memberikan contoh, saya ulas kembali pada penulisan konfigurasi elektron dengan orbital gitu ya. Misalnya ini 4P6, berarti angka 4 ini dia menyatakan letak kulitnya. Kalau angka 6 di sini berarti dia menyatakan jumlah elektronnya. Kalau kalau dia P ini berarti dia menyatakan letak dari subkulitnya. Contohnya pada 17C. 17C L ini berarti dia punya elektron sebanyak 17. Kalau elektronnya 17, berarti nanti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Maka kalau disingkat jadinya Ne gitu ya, 3s2, 3p5. Ini diambilnya dari ini. Nah, maka namanya untuk menentukan bilangan kuantum itu didapatkan dari konfigurasi elektron terakhir sesuai Aufbau tanpa diurutkan kulitnya gitu ya. Jadi dia hanya yang sesuai urutan dari Aufbau. 3P5. 3P5 berarti dia mempunyai makna. Yang pertama, angka 3 ini adalah menyatakan bahwa N sama dengan 3. Kemudian kalau P ini dia menyatakan harga L-nya. Berarti harga L-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau harga P-nya sama dengan 1 berarti dia punya ruang orbital. Ruang orbitalnya sebanyak 3 gitu ya. Berarti dia min 1, 0, plus 1.
Nah, angka 5 ini dia menunjukkan jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya berarti ada 5, maka ditulis naik, 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 baru 3, maka sisa 2. Berarti turun, turun, gitu ya. Nah, karena dia ini terakhirnya ini jatuh di sini, ini berarti dia nanti harga M-nya itu sama dengan 0, gitu. Nah, jatuhnya di 0, kemudian posisinya ini dia turun ke bawah, gitu ya. Kalau turun ke bawah, berarti nanti dia mencirikan bahwa harga S-nya itu sama dengan min setengah. Untuk lebih jelasnya, saya berikan satu contoh lagi. 19K. 19K ini dia punya elektron sebanyak 19. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s1, maaf. 4s1 gitu ya. Nah, karena ini dia memenuhi miliknya AR gitu ya, maka dia bisa disingkat dengan AR 4s1. Nah, maka karena konfigurasi elektron terakhirnya adalah 4s1, maka 4s1 inilah yang digunakan untuk menyatakan bilangan kuantum. Di mana harga 4s1 ini, harga 4-nya menyatakan jumlah N. N-nya atau bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 4. Kemudian S-nya itu sama dengan menunjukkan harga L-nya, maka L-nya sama dengan 0. Nah, karena L-nya sama dengan 0, berarti dia hanya punya ruang orbital sebanyak 1 dan nomor ruangnya 0, gitu ya. Kemudian S itu dia punya angka 1 di atas S ini. Angka 1 ini berarti menunjukkan harga tandanya naik ke atas. Karena naik ke atas dan dia pada posisi 0, maka M-nya sama dengan 0. Kemudian, karena dia posisinya naik ke atas seperti ini mencirikan untuk harga S-nya itu sama dengan positif setengah. Sekian video pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang sudah saya berikan pada video pembelajaran ini menambah khasanah kalian untuk belajar ya tentang bilangan kuantum, semakin paham gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih karena sudah subscribe, like, dan share ya. Kalau yang belum, silahkan segera subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.